Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gua habis nemuin nih sesuatu yang mengejutkan terkait lingkungan hidup di negara kita. Dilansir dari dataindonesia.id, Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan atau KLHK mencatat luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia ini sebanyak 358.867 hektar pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat 20,85% dibandingkan pada tahun 2020 yang seluas 296.924 hektar. Bayangin aja guys, seberapa besar lahan yang hancur dan rusak karena perilaku orang-orang yang tidak peduli terhadap lingkungan kita. Dan kali ini, kelompok gue akan membahas tentang penegakan hukum lingkungan dalam perspektif hukum pidana. Jadi tentu saja video ini menarik banget buat ditonton agar kita dapat memahami apa saja sih hal-hal yang dapat ditegakkan terkait pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup. Daripada berlama-lama lagi kita menunggu, so check this out. Pengertian perbuatan pidana atau criminal act adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sanksi hukum pidana identik dengan pemberian nestapa dan merupakan sanksi hukum yang dipandang paling berat daripada sanksi hukum lainnya, misalnya seperti sanksi administrasi maupun keperdataan. Secara umum, kualifikasi delik pidana lingkungan terdapat pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau disebut juga dengan UU PPLH dikategorikan sebagai kejahatan. Pengkategorian delik kejahatan tersebut membawa beberapa konsekuensi dalam penegakannya, yaitu yang pertama adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya, yang kedua perhitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran, yang ketiga adanya ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara. Selanjutnya, asas-asas hukum lingkungan. Yang pertama ada asas legalitas. Suatu rumusan peraturan hukum pidana di bidang lingkungan harus memiliki kepastian hukum untuk menjaga lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam sehingga dapat dinikmati oleh generasi penerus yang akan datang. Yang kedua, ada asas pembangunan yang berkesinambungan yang menjelaskan bahwa seharusnya pembangunan yang berskala ekonomi tidak mengorbankan hak-hak generasi yang akan datang sehingga dapat menikmati lingkungan hidup yang baik. Yang selanjutnya ada asas pencegahan. Dalam asas ini, penanganan terhadap pelanggaran delik formil pada Undang-Undang PPLH tidak langsung menjatuhkan hukuman berat, melainkan secara bertahap dan menyeluruh dari hukuman ringan, sedang, hingga hukuman berat. Yang selanjutnya ada asas pengendalian. Asas ini menjelaskan bahwa salah satu syarat kriminalisasi yang menyebutkan bahwa sanksi pidana harusnya digunakan terhadap tindak pidana lingkungan jikalau terdapat ketidakefektifan sanksi hukum administratif, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang selanjutnya ada subjek dalam tindak pidana lingkungan hidup. Rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 selalu diawali dengan kata-kata barang siapa. Hal ini dapat ditafsirkan sama dengan pengertian orang, namun dalam pasal 1 butir 32 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap orang, adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Di lain pihak dapat ditemukan pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain sesuai dengan pasal 116, sehingga subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah orang dan korporasi atau badan hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Yang selanjutnya ada penyidik pada tindak pidana lingkungan hidup. Penyidik yang berwenang terhadap tindak pidana lingkungan adalah Polisi Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah. Selanjutnya mengenai delik-delik pada tindak pidana lingkungan hidup. Nah, delik lingkungan dalam UU PPLH memuat rumusan delik material dan juga delik formil pada pasal 98 sebagai berikut. Ayat 1, bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar. Lalu ayat 2, apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 12 miliar.
Ayat 3, apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15. Jenis-jenis sanksi tindak pidana lingkungan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu 1. Hanya digunakan pidana pokok berupa penjara dan denda karena tindak pidana lingkungan dalam undang-undang ini hanya dikualifikasikan sebagai kejahatan. Yang kedua, sanksi tindakan tata tertib yang dapat dikenakan sebagai kepada pelaku atau subjek berupa orang atau badan berupa 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. 2. Penutupan perusahaan seluruhnya atau sebagian. 3. Perbaikan akibat tindak pidana. 4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak. Yang kelima, meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak. 6. Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam praktek di lapangan bermula dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan atau penyelidikan, dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, penuntutan, putusan hakim, dan eksekusi putusan hakim. Harus pula memperhatikan sifat-sifat khas yang kompleksitas dari suatu kasus lingkungan hidup. Karena itu, sesuai dengan asas pengelolaan lingkungan hidup, maka penegakan hukum lingkungan kepidanaan juga dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama yang berwenang dalam bidang penerbitan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan administratif. Gimana guys? Bagus kan materinya? Ya, sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tenang.